Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi. Yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan juga salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad dan seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya diberikan syafaat oleh beliau di yaumil akhir nanti. Oke, pertama-tama mari kita berdoa bersama-sama dulu ya, agar kegiatan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kalian diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa secara masing-masing di dalam hati, persilakan. Nah, setelah berdoa, alangkah baiknya kita akan lebih siap lagi dalam proses pembelajarannya. Saya ingin semua sampah-sampah yang ada di sekitaran kalian, baik sampah yang plastik ataupun bekas makanan kalian, silakan untuk dibersihkan dan diberikan terlebih dahulu. Silakan ya. Ya, disimpan dulu. Nanti setelah prosesnya selesai, diisi uang dan sampah yang dibuat ya. Oke, kemudian yang selanjutnya saya ingin kerapihan mulai dari pakaian, jangan ada yang dikeluarkan, kemudian jangan ada yang tangannya dilipat, karena kita sebagai jurusan perkantoran harus membiasakan diri untuk terlihat rapi senantiasa ya. Oke, sudah semua? Oke, kalau sudah, sekarang saya cek kehadirannya ya satu persatu. Almira ada? Oke. Anissa? Sakit. Anissa sakit apa? Oke. Argia? Oke. Ariel? Oke ya. Jadi dari total 36 siswa yang tidak masuk 3 orang, dan mudah-mudahan dari teman-teman kita yang tidak hadir tersebut, khususnya yang dikarenakan sakit, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesembuhan. Amin. Oke. Nah, sebelum kita menginjak ke materi, ada yang masih ingat sebelumnya kita belajar apa? Bab Pancasila ya. Oke ya. Nah, di bab Pancasila kita mempelajari mengenai apa saja? Kebudayaan daerah. Ya, oke ya. Untuk lebih mengenal lagi, sebelum kita memulai materi yang sekarang, ini sebuah stick ya. Oke, jadi nanti pada saat musiknya berhenti dan stick ini di hadapan Anda harus menjawab satu pertanyaan dan mengenai materi minggu sebelumnya. Paham? Oke, satu-satu dulu. Kira-kira dari mana nih? Dari mana aja ya? Ini aja baik ya. Bagi yang tidak bisa di belakang. Oke. Dengan catatan jawab pertanyaan. Pertanyaan yang cukup sederhana bicara mengenai pertemuan sebelumnya ya. Nah, sebutkan ataupun jelaskan dari manakah kebudayaan bakar batu? Bakar batu? Yes. Di Papua. Oke. Selanjutnya. Oh, tadi satu lagi di mana? Ada 2 tadi kalau tidak salah. Oke, itu boleh kamu makan dengan catatan kamu bisa menjawab. Oke. Pertemuan sebelumnya
kita bicara mengenai masih bicara kebudayaan ya. Untuk kebudayaan mapa lantai bola. Nah, itu berasal dari mana? Mapa lantai bola. Ayo, dari mana nih? Ayo dikasih kesempatan Cung yang bisa. Oke, belakang Bugis itu di Sulawesi Selatan. Oke, Sulawesi Selatan. Maaf, nanti di lain kesempatan hadiahnya diganti guys ya. Oke, silakan. Kita mau pelajari ke sana. Coba Anda perhatikan video yang lain coba. Apa yang akan coba saya ngajar sambil ini keren. Gimana perasaan Anda? Fisik ya mungkin. Nah, bagi orang normal mungkin yang yang memang butuh ketenangan untuk proses pembelajaran, ini pasti ketika misalkan belajar kemudian di luar berisik pasti nggak akan konsentrasi, susah untuk konsentrasi. Kita aja belajar tenang, misalkan tenang, nggak ada gangguan, kadang nggak masuk gitu kan, apalagi sambil keadaan berisik. Ditambah lagi misalkan di sana banyak sekali peraturan lalu lintas yang dilanggar, mulai dari tidak memakai helm, spionnya tidak ada, kemudian lampunya tidak dinyalakan, dan motornya tidak standar, ya, nampaknya disambut. Tidak meragukan, tidak sesuai dengan mungkin mereka gagah gitu ya rasanya. Ditambah itu mungkin tuh ada mas-mas yang merokok sambil jalan. Oke lah kalau misalkan nggak pakai helm, kalau dia celaka ya dia celaka itu buat dia sendiri. Kepala pecah ya buat dia sendiri yang rugi kan, misalnya seperti itu. Coba kalau misalkan rokok di jalan merokok nih, kemudian abu bekas rokoknya masuk ke mata kita, siapa yang rugi? Kita kan yang rugi, mungkin sebagai pengendara yang ada di belakangnya, ya kan? Ya kalau Anda nggak percaya, misalkan abu rokok bohong, nggak apa abu rokok mah nggak sakit, coba aja diburulukeun mata, rasakan sensasi. Kalau nggak percaya, Cung yang merokok mungkin suka di jalan, khususnya ada yang di jalan. Coba, nah sebelum orang lain cobain dulu mana sendiri, ya. Oke silakan kalau mau merokok ya berhenti dulu, jangan sambil berkendara gitu. Ya. Kemudian yang kedua, oke, ketika misalkan mereka berbuat apa ya itu disebutnya Wededen. atau rolling atau apalah istilahnya. Wededen. Wededen. Rolling di jalan. Siapa yang merugi di sini? Yang dirugikan Orang lain. karena apa? Karena ini jalan. Kalau yang namanya jalan umum berarti pemakainya siapa aja? Banyak orang di sana yang memiliki kepentingan, yang memiliki tujuan. Mungkin di sana ada yang pengen sekolah, mungkin ya. Mungkin ada yang pengen kuliah, ada yang kerja. Tapi kan gara-gara ada konvoy seperti ini jadi halangan, jadi ngagokan. Ditambah lagi mereka konvoy dalam keadaan seperti itu. Mungkin di antara mereka ada yang mabuk, ada yang ya, keren kan menurut Anda? Jamet. Ya keren ya. Mungkin kalau dari kacamata dia sendiri dia merasanya keren, serosi. Nah, jadi bagi siapapun di sini yang yang mengendarai motor sepeda, Anda ini masih bicara mengenai budaya. Juli, suka jembatan Cipendawa, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat, ambles, saudara. Akibatnya akses jalan penghubung Jati Asih Bantar Gebang ditutup sementara selama perbaikan. Coba bayangin.
jembatan Cipandawa Rawalumbu ambles 5 hingga 10 cm akibat sekitar 72 baut yang terpasang di rangka jembatan hilang dicuri. Baut yang terpasang hanya tersisa di bagian rangka tengah dan ujung jembatan. Khawatir membahayakan pengendara, akses jalan di jembatan Cipandawa arah Jati Asih menuju Bantar Gebang ditutup sementara. Pemerintah Kota Bekasi kini tengah memperbaiki struktur jembatan yang ambles dan mengganti baut yang hilang. Ditargetkan perbaikan akan rampung dalam 3 minggu ke depan. Pertamanya dari teman-teman. Coba Anda bayangkan, di Indonesia jalan umum atau jembatan ini jadikan target pencurian. Jadikan target iseng. Padahal kan yang namanya jembatan, berarti di sana banyak sekali kepentingan orang yang menggunakannya. Ya kan? Mungkin di sana ada ayah Anda yang pengen bekerja ke sana. Ada Anda mungkin di sana yang punya kepentingan misalkan untuk sekolah, untuk main, untuk apel, misalkan. Ya, coba bayangin kalau sama misalkan Anda sama ayah Anda atau sama ibu Anda sekarang lagi dibonceng lagi enak-enak lewat jembatan tersebut, tiba-tiba di tengah jalan terhubung dan Anda meninggal di sana. Siapa yang bakal tanggung jawab? Pemerintah. Siapa yang disalahin? Pemerintah. Mungkin seperti itu ya. Nah, apa ya? Kenapa ya masyarakat kita kok banyak sekali yang iseng seperti itu? Ya, basis struktur loh, itu kan mungkin dia yang nyuri juga pasti punya kepentingan untuk lewat jalan itu. Kadang kita ini bersembunyi di balik kata, kalau yang tadi balik kata hobi mungkin, kalau ini di balik kata kebutuhan. Saya orang nggak punya, mau apa lagi, nggak ada kerjaan di seperti itu. Maka saya terpaksa bekerja. Semua juga sama ya, kita juga mungkin sama punya kebutuhan yang mendesak. Ya tapi kan tidak sampai merugikan orang lain, tidak sampai misalkan merusak properti milik orang banyak. Apalagi kan yang namanya jembatan itu kan pasti sangat vital, pasti banyak banget orang yang bergantung di sana. Mungkin ada saja orang yang misalkan kalau di sini ke Tasik yang menghubungkannya itu apa Cirahong ya. Saya aja kan orang Tasik itu sangat vital sekali untuk bisa lewat. Kebayang kalau misalkan Cirahong Lombok, kita nggak bisa ke sana. Mungkin kereta yang dari Jakarta ke Jawa lewat selatan itu nggak bisa lewat lagi. Nah berarti berapa puluh juta orang yang dirugikan akibat misalkan. Dan aksi-aksi seperti itu biasanya dilakukan karena mereka menyepelekan hal-hal yang sederhana. Awalnya, ya ini kan baut lah, sederhana, baut murah itu apa gitu kan, bisa beli lagi, pemerintah mana kaya gitu. Iya kan, baut sederhana. Jadi Anda jangan pernah menyepelekan hal yang sederhana. Kalau dari sederhana, karena di situ timbul malapetaka. Maksudnya apa? Maksudnya di sini pun dibahas Anda harus benar-benar menjaga yang menjadi barang-barang milik bersama, milik umum. Jangan sampai dirusak. Ya kelas, bahkan ada yang dirusak. Mejanya, coret. Jadi kan yang tadinya dana ataupun budget itu digunakan untuk sarana prasarana lain, misalkan kekurangan info untuk beberapa kelas dan sebagainya, ini malah dipakai untuk perbaikan, misalkan meja. Nggak ada kok siswa yang kayak gitu, buktinya itu di salah satu kelas yang mejanya masih baru-baru, beberapa udah mulai rusak. Padahal itu baru beberapa bulan. Padahal mungkin di antara Anda buat mental, mulai dari narcissistic, personality disorder, body dysmorphic disorder, addiction, kecanduan, sosial media, anxiety disorder. Ini canduan gangguan mental akibat sosmed. Borderline personality disorder. Ini salah satu kayak benar nggak ini kira-kira? Faktanya gini aja sekarang. Cung yang bangun tidur sanggup gak pegang HP. Bangun tidur aja. Ke WC aja langsung. Udah dilakukan. Oke, bagus. Cung yang sebelum tidur
megang HP terlebih dahulu minimal 1 jam sebelum tidur. Yo. Yang sebelum tidur kayak udah siapin uang. Ya. Nah, itu salah satu ciri bahwa Anda sudah mengalami gangguan mental. Walaupun nggak parah ya, walaupun belum parah. Juga mendalik jangan sampai parah. Ya. Itu kan apa ya, sebuah gangguan, mungkin gangguan tentang kejiwaan ya. Ini kan ada beberapa. Ada yang orang menderita sangat mengganggu diri berlebihan gitu ya. Kemudian ada yang tidak aman, tidak percaya pada tubuhnya sendiri. Aduh, kok berpunya aku? Aduh, kok pelayan bintang dan sebagainya. Gangguan ini yang gangguan tadi ya contohnya. Kemudian anxiety itu yang disorder yang behavior itu contohnya, kau yang lainnya tinggi, padahal aku udah berusaha. Contohnya gitu ya. Yang merasa tersisih gitu. Apa ya? Ya kita misalkan kok aku nggak diundang ya, pokoknya banyak banget pikirannya. Jika ada acara, kemudian ada lagi, masih banyak ya gangguan-gangguan. Ada FOMO, itu juga sama ya gangguan mental sebetulnya FOMO itu. Nah, jadi saya harap Anda lebih bijak lagi ya di sosial media karena itu pasti akan ada dampak ataupun efeknya ya. Nah, balik lagi ke materi. Ada sebuah istilah dari Cicero yang namanya ubi societas idios. Apa sih artinya? Pernah dengar istilah ini? Belum. Ya belum ya. Nah, ubi societas idios ini maksudnya adalah di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, di situ ada kesepakatan, di situ ada peraturan. Di mana ada masyarakat atau ada kerumunan orang atau ada banyak orang, di situ pasti ada sebuah aturan yang tidak mau suka tidak suka. Ya contoh sederhana mungkin di sini di kelas Anda seperti menyetujui sebuah kesepakatan bersama, sama teman bergaul gimana, duduk sama siapa, itu kan sebuah kesepakatan atas dasar suka sama suka misalnya, bukan dalam hal itu ya, atas dasar suka sama suka. Kan jarang gitu ya yang pengen duduk sama yang memang kita gak terlalu suka secara personality. Paling ini misalkan kamu karena klubnya sendiri duduknya bareng, ada yang pengen sendirian, itu kan suka-suka aja selama tidak merugikan orang lain. Kemudian jika kita bicara orang tua dulu, kita mengenal dengan sistem famili. Apa sih famili itu? Yang benar tabu. Bahasa Indonesia ya, sistem tabu. Hal-hal yang seolah-olah tidak boleh, tapi nggak sampai dilarang banget. Ya ulah itu pemahaman. Ya ulah tidur setelah asar, misalnya itu. Itu kan sebuah aturan, tapi kita nggak sadar itu. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Oh, kelompok 1. Ini apa namanya tadi? Taat berlintas. Oh, taat berlintas. Nanti apa yang akan Anda buat video ini? Oke, hebat ya. Good luck. Oke, ini kelompok berapa? 2. Oke, kelompok 2. Ini temanya rencananya kalian mau membuat video apa? Narkoba. Isi videonya atau isi kontennya di mana nanti? Akan menerapkan kayak efek yang akan terjadi ke seseorang yang kecanduan narkoba. Oke, hebat. Good luck. Ya, makasih Pak. Oke. Ini kelompok berapa? 3. Tadi temanya apa yang akan saya buat? Rencananya apa yang akan video atau isi kontennya tentang apa? Membuat drama. Nanti salah satu dari kita ada yang dibully dan ada yang menjadi pembuli. Oke. Good luck. Ya, Ini kelompok berapa sih? 5 ya. Nah, nanti kalian membuat video dengan tema apa? Geng motor. Apa isi videonya?
Jadi kita perlu bikin ada secara sedang meresahkan masyarakat atau warga. Iya. Oke, bagus. Good luck ya. Ya. Oke, ini kelompok berapa? 6 ya, kelompok 6. Nah, ini temanya apa? Minum minuman keras. Nah, isi kontennya tentang bahaya atau Nah, gitu dia itu kayak suka minum-minuman keras gitu. Nah, terus dia itu karena kan teman-temannya yang suka minum-minuman keras itu tidak ada, jadi dia itu mengajak kita, tetapi bilangnya itu main biasa, padahal ngajak minum. good luck. Wah, ini malah lengkap banget. Oke, ini dari kelompok video. Nanti untuk pembuatan video temanya apa? Oke, kemudian apa isi kontennya? Kecanduan, cyberbullying, tidak percaya diri, dan mental. Oke, itu luck ya. Oke, anak-anak baik. Tadi kita sudah berkelompok, ya walaupun kita belum selesai sampai ke pembuatan project video. Saya harap nanti di minggu depan Anda menyelesaikan project video tersebut ya. Siap semuanya? Siap. Ya, bikin konten yang tentang yang tadi kalian pikirkan ataupun musyawarahkan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, dari pembelajaran tadi, nah kira-kira apa sih manfaat dari kita belajar mengenai kesadaran hukum? Ada yang bisa menunjukkan memberikan pendapatnya tentang yang tadi kita pelajari, tentang yang kita pelajari tadi ini. Apa sih manfaat dari kita belajar mengenai kesadaran hukum? Gak ada. Ada apa? Ayo. Dari acungkan dulu kan. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Penegak hukum sepertinya ya. Tujuannya mengetahui tentang larangan yang dilarang oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Kemudian ada lagi? Oke, cukup. Ya, kasih aplaus. Ada lagi sih? Ada yang seperti ini. Oke. Apa manfaat dari belajar kita? Jadi lebih mungkin taat atau mungkin ingat itu tentang aturan, jadi kita Oke, kasih aplaus. Nah, ya. Jadi dapat disimpulkan pada pertemuan hari ini. Jadi, ya ketika misalkan kita akan membuat khususnya pelanggaran hukum terhadap hukum atau terhadap aturan, diharapkan kita paham dulu apa efek yang akan terjadi. Ya misalkan tadi contoh ya, ketika kita misalkan buang sampah sembarangan, maka efeknya walaupun tidak secara langsung, tidak ujuk-ujuk banjir misalkan, tapi akan menimbulkan efek-efek yang lain, sumber penyakit lah. Karena kan yang namanya sampah itu kan dia tidak bisa hancur dengan sendirinya. Kemudian sampah makanan pun kan lama-kelamaan akan menimbulkan bau, akan dikelubungi lalat misalkan dan sebagainya. Atau misalkan ketika di jalan kita ugal-ugalan dan taat aturan, maka efek yang akan terjadi adalah merugikan orang lain. Misalkan contohnya adalah kecelakaan lalu lintas. Kita nggak pakai helm, maka efek yang akan terjadi atau dampak yang akan terjadi ketika kecelakaan, kepala kita hancur ketika terlindas ataupun menyentuh aspal. Oke, sampai sini ada pertanyaan?